Di awal ya Pak Oksaido mengajarkan mendorong dulu. Sebetulnya kalau kalian udah bisa langsung ke keras, enggak apa-apa juga, boleh juga. Mulai dari karakteristik apapun juga boleh. Tapi namanya tahap belajar, kita perlu lihat di seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuh. Seperti yang tadi petunjuknya juga nanti waktu ngembangin konsentrasi juga seluruh tubuh. Tapi namanya tahap belajar kita cari satu persatu dulu. Bagian per bagian. Nah, misalnya kita mulai dari mendorong nih ya. Jadi kita rasain pertama setidaknya kita harus tahu mendorong tuh kayak gimana fenomenanya. Jadi ada perlu sampel kan untuk menyamakan persepsi. Jadi dijelaskan bahwa misalnya kita tarik napas. Biasanya udara itu kan mendorong ada tulang di tengah tengkorak ini ya. Jadi makanya meditator kalau kita perhatiin dengan teliti, kadang-kadang mereka agak goyang kepalanya. Masuk ya kedorong ke belakang, terus pas udara keluar mereka kedorong ke depan. Jadi ada gaya dorong, ya. Ada sensasi dorongan itu. Oleh sebab itu mereka jadi manggut-manggut. Ya. Nah tapi juga kalau itu kurang jelas ya, kalian bisa merasakannya di dada atau di perut. Jadi waktu tarik napas kan dada berkembang. Waktu tarik napas perut kembung. Ya. Waktu dibuang kempis. Jadi waktu kembung itu kan ada angin yang dorong keluar. Waktu kempis berarti dorong ke dalam. Ya. Dorong keluar, dorong ke dalam. Jadi dua-duanya mendorong. Nah itu paling jelas berarti ya. Sensasi yang paling jelas kita dapatkan di tubuh kita. Nah tapi misalnya di kepala, di ubun-ubun. Nanti kita mulai dari ubun-ubun, ya, terus ke kening ke pelipis ke pipi, nanti hidung, mulut, ya, telinga. Usahakan jangan ada bagian yang terlewatkan. Nah, karena tujuannya itu adalah nanti dimanapun pikiran kita taruh, ya, dimanapun kita menaruh pikiran kita, artinya perhatikan di mana, di situ kita bisa menemukan 12-12-nya. Ya, misalnya nanti di ujung kuku pun juga, keras ada, kasar, berat, lunak, halus, ringan, ya, semuanya ada. Nah, ya. Supaya bisa seperti itu, jadi kita mau pelajari nih. Karena nanti intensitasnya berbeda-beda. Ada yang jelas sekali, kembung, ya, itu dorongan. Nah, kalau yang tipis itu seperti apa? Hanya mungkin cuma seperti getaran, seperti ada gerakan sedikit aja. Coba getaran itu sebetulnya kan dorong ke atas, dorong ke bawah, dorong ke atas, dorong ke bawah. Jadi cuma dia cepat kan. Nah getaran yang ada yang besar, ada yang halus, ya. Semakin halus tapi dia ada getaran, toh? Ada dorongan juga di situ. Nah ini nanti kita rasakan di kepala ada nggak? Kadang-kadang juga karena kita tarik napas di situ juga kena dorong, ya. Sampai ke telinga, sampai ke kepala juga bisa. Bahkan seluruh tubuh bisa kena imbas dari satu tarikan napas. Kembung itu satu badan. Nah itu kita bisa rasakan. Meskipun kita taruh perhatian kita di kening, kita juga bisa merasakan itu ada kembung, kempis di situ. Kadang cuma ada getaran, halus. Nah apapun itu ya, kita rasakan sebentar saja. Ya. Misalnya berapa lama sih? Ya 3-5 detik dah. Misalnya di ubun-ubun, ini kita rasain dulu di kepala itu ada nggak getaran, kayak gerakan, rasa mendorong. Kalau ada, oke, coba dipertahankan dulu kesadarannya berapa lama. Oke, pindah ke kening. Nanti dirasain pindah ke pelipis, ke pipi, ke hidung, turun tuh ya. Jadi dari depan turun ke bawah sampai dada, perut, terus paha bagian depannya, nanti muter ke belakang. Telapak kaki, betis, paha belakang, ya, bokong, ya, pinggang, pundak, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak kita muter satu putaran. Ya. Nah itu hanya mendorong saja, jadi sepanjang hari cuma mendorong. Ya. Satu sesi mendorong. Nah jadi nanti makin ngerti, oh iya, di seluruh tubuh sebetulnya ada mendorong. Ya. Ada sensasi itu, cuma beda
intensitasnya saja. Ada yang jelas sekali, ada yang nggak begitu jelas. Tapi kalau dilihat ada. Nah, cukup, sekadar cukup. Kesadarannya itu yang penting bisa tahu, oh ada. 3-5 detik pindah, 3-5 detik pindah. Nah, itu untuk mendorong.